Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, semuanya mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf kalau saya agak santai ya. Jadi memang pertama kita santai aja, nggak terlalu ini. Karena di pertemuan pertama ini kita nanti akan memaparkan mata kuliah matematika dasar ini seperti apa. Kemudian sub-sub yang kita bahas nanti juga apa saja. Nanti kita akan coba paparkan untuk hari ini. Nah, biasanya kalau perkuliahan tatap muka di awal kita biasanya ada yang namanya perkenalan. Tapi kalau di sini kan karena keterbatasan waktu mungkin ya, jadi nanti kita langsung share video atau share materi. Selanjutnya nanti kita akan ada sedikit pretest ya. Oke, nah sebelum saya lanjut ke materi, mungkin ada yang belum mengenal. Saya Fathul Arifin, dan mungkin di sini juga ada beberapa cutting yang mengikuti mata kuliah ini. Mudah-mudahan bisa memperbaiki nilai sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan di perkuliahan semester ini bersama adik kelas ini lebih rajin dan lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Oke, baik, saya akan share materi untuk pertemuan ini. Nah, ini juga materi saya sudah share di, udah kelihatan belum nih? Udah ya? Oke, materi ini juga saya sudah share di Google Classroom ya, silahkan. Bagi yang belum gabung, silahkan gabung terlebih dahulu agar bisa melihat materi yang saya share ini. Karena saya lihat di Google Classroom pun baru 31. Sedangkan atau 35 ya, sedangkan jumlahnya yang ada di AIS itu sekitar ada 40 mahasiswa yang tergabung dalam mata kuliah ini. Oke, nah seperti tahun-tahun sebelumnya ya, kita akan memaparkan dahulu apa sih yang akan kita bahas dalam perkuliahan selama 1 semester ini. Nah, pada dasarnya memang mata kuliah matematika dasar ini ya, ya kalau dibilang ini sebenarnya dasarnya gitu, karena kan kita sebelumnya juga sudah mempelajari mata pelajaran atau materi-materi yang akan diajarkan di matematika dasar ini. Ya, antara lain mungkin yang sudah kita pelajari pada waktu SMP, SMA gitu, kita hanya di sini mengulang. Jadi kalau misalkan ada yang masih kesulitan, ya itu harus dipertanyakan waktu SMA-nya belajarnya seperti apa gitu, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini kok nggak bisa ini, ntar ya. Nah di sini, nah mari kita lihat yang apa aja yang akan kita bahas materi-materi pada matematika dasar ini ya. Jadi yang pertama materi yang akan kita bahas di matematika dasar ini yang pertama ada logika ya. Logika pastinya kalian sudah pernah belajar di SMA kelas 9 kalau nggak salah. Apa itu logika gitu kan. Nah, ini kan selain apa namanya, nanti di dalamnya nanti ada kita belajar disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi gitu kan. Nah, di dalam logika nanti kita akan mengenal proposisi gitu. Nah, proposisi itu apa sih gitu. Nah, ada yang tahu kan proposisi apa proposisi itu? Masih ingat nggak apa itu proposisi? Nah, ini kan, jadi proposisi itu suatu pernyataan. Gitu.
sama. Proposisi itu pernyataan pada dalam suatu kalimat yang bernilai valid atau tidak valid. Kemudian ada yang namanya kedua, tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran itu nanti kita akan ketahui pernyataan ini valid atau tidak. Nah, biasanya kan disimbolkan dengan yang namanya true atau false, atau benar atau salah, BS gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian ada kalimat berkuantor, kemudian ada penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan misalkan ada beberapa kalimat gitu kan. Si A ini, si B ini. Nah, kesimpulannya seperti apa gitu. Nah, ini akan kita bahas nanti di logika ini ya. Nah, kemudian selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah apa nih? Himpunan. Apa sih himpunan itu gitu kan? Nah, himpunan itu ada yang mendeskripsikan adalah kumpulan dari objek-objek tertentu, himpunan. Nah, ini akan dibahas apa sih pengertian dari himpunan, kemudian jenis-jenis himpunan itu seperti apa gitu. Kemudian kalau kita belajar himpunan pasti ada yang namanya diagram Venn gitu kan. Nah, ini kita harus ingat lagi, kalau nggak salah ini pelajaran SMP kelas 7 ya. Jadi nanti kita baca-baca lagi gitu, apa sih sebenarnya himpunan itu, jenisnya seperti apa, dan ada yang namanya diagram Venn. Diagram Venn itu apa sih gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada hubungan antar himpunan. Nah, ada apa aja hubungannya? Nanti kita akan bahas juga. Kemudian ada operasi himpunan. Operasi himpunan. Selanjutnya ada sifat-sifat himpunan dan prinsip menghitung. Nah, ini jadi sub-sub yang akan kita bahas pada himpunan. Nah, selanjutnya ada yang namanya relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ya. Nah, di relasi dan fungsi ini nanti akan kita bahas pengertian relasi dan fungsi. Apa sih relasi itu gitu. Apa sih fungsi itu? Sama enggak relasi dengan fungsi itu gitu. Nah, kalau sama apa alasannya? Kalau tidak sama apa alasannya? Nah, bentuk relasi itu seperti apa? Bentuk fungsi itu seperti apa? Nah, kita mau ingat lagi karena ini juga sudah dipelajari waktu kelas 2. Kemudian jenis-jenis fungsi dan fungsi khusus. Apa sih jenisnya gitu. Kalau kenal dulu kita namanya ada surjektif, kemudian apa tuh namanya? Onto gitu, itu kan bagian dari jenis-jenis fungsi, dan fungsi khusus. Nah, kemudian fungsi inverse dan fungsi komposisi. Nah, kalau fungsi inverse, yang namanya inverse itu kan berarti sesuatu yang negatif biasanya. Nah, ini kan nanti apa sih gitu ke fungsi inverse, bentuknya seperti apa. Kemudian ada namanya fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi biasanya kita mengenalnya dengan F bundaran G gitu kan. F memetakan ke G, atau F bundaran G itu seperti apa, atau G memetakan ke F gitu. Nah, kemudian yang keempat ada sistem persamaan linier. Nah, di sini sistem persamaan linier atau biasa kita kenal dengan SPL ya. SPL itu ada sistem persamaan linier 2 variabel, 3 variabel. Nah, kita nanti akan bahas di dalamnya, kita akan membahas model matematika SPL dan model metode penyelesaian seperti apa gitu kan. Ada metode substitusi, metode eliminasi, atau metode substitusi eliminasi gitu, seperti mudah-mudahan kalian masih ingat gitu. Kemudian implementasi SPL dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih gitu kan. Dan biasanya nanti dikaitkan dengan yang namanya soal cerita gitu. Nah, ini yang akan kita bahas ini hanya 4 ya, 4 materi ini pada matematika dasar. Logika, himpunan, relasi dan fungsi, dan sistem persamaan linier.
Nah, kemudian pada pembelajaran matematika dasar ini atau perkuliahan matematika dasar ini ada capaian yang harus ditempuh oleh kalian. Yang pertama ada capaian pembelajaran di program studi apa saja gitu, capaiannya. Nanti bisa dibaca ya. Saya nggak baca satu persatu. Saya sudah share di Google Classroom. Nah, kemudian ada capaian pada bidang studi atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini gitu. Nah, apa? Nah, capaiannya itu sesuai dengan sub-sub yang tadi kita akan pelajari gitu. Yang pertama tentang kemampuan atau memahami konsep dasar matematika, konsep dasar logika matematika, tabel kebenaran, kemudian aplikasinya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua ada mengkonversi kalimat yang berkuantor dan simbol logika dan membuktikan validitas argumen. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami bentuk, jenis hubungan operasi dan sifat himpunan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami perbedaan antara relasi fungsi dan menentukan fungsi inverse dan komposisi fungsi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan pemodelan, metode penyelesaian, serta menetapkan konsep persamaan linier. Jadi yang di sini yang dicapai pembelajaran pada mata kuliah ini sebenarnya yang ditekankan adalah pemahaman pada konsep yang dipakai nanti. Jadi kalau kita hanya pelajari gitu kan, dengan hanya menghafal, ya kita akan bingung ketika kita diberikan soal yang lain gitu. Tapi kalau kita memahami dari konsep, mau diutak-atik seperti apapun, ya kita akan paham gitu. Seperti yang penting kita paham konsepnya, konsep logika itu seperti apa, konsep himpunan itu apa gitu. Kemudian konsep dari fungsi itu apa, kemudian konsep dari SPL itu apa, kemudian penerapannya bagaimana gitu di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, itu capaian pada pembelajaran ya, capaian pembelajaran pada mata kuliah dan program studi. Nah, selanjutnya media yang akan kita pakai dalam pembelajaran ini yang pertama adalah Zoom ya. Zoom ini kalau kita punya waktu lebih, kita akan menggunakan Zoom dan tentunya juga kita harus memikirkan kuota ya, kuota kalian yang dipakai gitu. Karena penggunaan Zoom ini kan lumayan menyedot kuota ya kalau kita tidak pintar menyiasatinya gitu kan. Nah, ada beberapa mungkin yang paket murah gitu, silakan. Misalnya ada yang menggunakan XL atau apa, itu bisa digunakan. Tapi saya rasa ini nanti video atau video call seperti ini atau pembelajaran jarak jauh menggunakan Zoom dan Meet, nanti mungkin saya akan batasi tidak setiap minggu gitu. Kalau perlu kita misalkan nge-zoom atau nge-meet atau itu kan menggunakan Google Meet ya kita gunakan. Tapi kita tidak digunakan setiap pembelajaran atau setiap minggunya. Karena kita kan nanti total perkuliahan kita kurang lebih 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS di dalamnya. Nah, ini Zoom digunakan untuk pembelajaran dan pemaparan materi. Kemudian Google Meet juga sama gitu. Nah, kemudian ada Google Classroom. Nah, ini Google Classroom itu nanti kita bisa gunakan sebagai media diskusi kita gitu. Misalkan saya membuat video pembelajaran nih, video pembelajaran menggunakan YouTube. Nanti saya akan share di Google Classroom untuk kalian mengaksesnya gitu. Nah, di situ juga mungkin bisa menggunakan penilaian langsung ketika tugas bisa di-share di Google Classroom. Jadi nanti akan kelihatan gitu siapa yang sudah mengirimkan tugas, siapa yang belum, dan untuk arsip juga gitu. Nah, selanjutnya ada AIS. Nah, AIS ini Academic Information System. Nah, ini AIS ini mudah-mudahan kalian sudah mendapatkan email UIN semua. Jadi bisa mengakses AIS di dalamnya gitu. Jadi AIS ini bukan hanya kita mengecek mata kuliah apa sih gitu atau dosennya siapa sih gitu atau saya sudah masuk apa belum gitu kan. Tapi di AIS ini juga bisa kita maksimalkan sebagai media pembelajaran gitu. Karena di dalamnya kita nanti untuk share selain di GC mungkin saya juga akan menggunakan AIS gitu kan. Jadi bahan ajar yang saya gunakan apa nanti bisa di-share di situ. Mudah-mudahan kalian bisa mengecek juga gitu. Dan tentunya saya menggunakan AIS ini untuk absensi karena absensi ini tidak mungkin saya menggunakan absensi manual gitu.
Nah, kemudian WA. Nah, WA ini buat sarana informasi aja sih, media informasi gitu, media komunikasi saya dengan kalian gitu. Jadi apa-apa yang misalkan ada perubahan atau pemberitahuan nanti menggunakan WhatsApp atau WA Group. Nah, yang terakhir menggunakan quizzes. Nah, quizzes ini media evaluasi dan latihan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau saya ada waktu lebih gitu kan, kita menggunakan kuis sebagai evaluasi gitu. Artinya pembelajarannya nanti sejauh mana sih kita menggunakan kuisis. Nah, mudah-mudahan kalian juga waktu SMA sudah pernah menggunakan kuisis ini ya. Jadi ketika kita gunakan nanti tidak kaget gitu. Kemudian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang kita gunakan nanti ada beberapa, tapi ini nanti mata kuliah atau perkuliahan kita selama satu semester ini sudah ada edaran full daring ya. Jadi daring itu pembelajaran online selama satu semester gitu. Nah, mudah-mudahan sih kita ada perubahan ya di akhir atau di pertengahan, misalkan corona ini udah normal, udah turun gitu kan, udah nggak tinggi lagi kayak sekarang. Yang mudah-mudahan perkuliahan bisa dilakukan di kelas gitu. Tapi sebagai sebagai ancang-ancang gitu, atau sebagai iyalah pokoknya ancang-ancang kita ke depannya kita buat pembelajarannya full daring aja dulu gitu kan. Karena kan kita tidak tahu ya, mudah-mudahan di akhir tahun sudah mereda penyebaran virusnya, jadi kita bisa menggunakan pembelajaran tatap muka. Nah, di sini metode pelajar yang akan digunakan pertama pastinya diskusi gitu. Nah, diskusi itu bisa secara langsung atau diskusi di Google Classroom nanti di komentar gitu kan. Apa sih gitu kan kekurangannya, atau misalnya ada pertanyaan apa saya belum paham nih gitu kan. Pak, saya minta jelaskan kembali gitu kan. Nah, itu nanti kita gunakan media diskusi ini menggunakan media Google Classroom. Nah, kemudian drill ini yang pastinya kalau matematik ada gitu kan metode drillnya, karena kita matematik ini tidak hanya difahami aja gitu, tapi harus ada latihan gitu. Nah, latihan ini ya pasti saya berikan tiap perkuliahan, entah itu latihan secara langsung maupun di PR-kan gitu. Nah, kemudian ada ekspositori, ya, hampir sama dengan diskusi ya, ini ceramah dan demonstrasi gitu kan. Pastinya saya demonstrasinya mungkin secara offline kali ya, atau online ya, saya misalnya nge-share video di YouTube gitu. Nah, yang terakhir kuis. Nah, kuis ini pastinya itu tadi sebagai bahan evaluasi yang saya berikan nanti di setiap akhir perkuliahan. Nah, selanjutnya kita akan melihat penilaian pada perkuliahan ini. Jadi selama saya mengajar di PGMI ini, saya selalu menggunakan formasi penilaian 40-30-30. Apa sih 40-30-30 itu? Atau biasanya kalau sebelum-sebelumnya kita kenal dengan istilah 4-3-3 gitu, kayak formasi bola gitu kan. Back 4, penyerang 3, bertahan 3, kemudian playmaker 3 dan penyerang 3 gitu. Tapi ini bukan ya. Jadi kalau di sini 4-3-3 itu 40% dari penilaian formatif, 30% dari UTS, dan 30% dari UAS. Jadi formatif ini apa? Formatif ini diambil dari keaktifan mahasiswa atau keaktifan kalian dalam perkuliahan, kemudian pengerjaan latihan, kemudian kehadiran. Nah, ini yang paling urgent adalah sebenarnya yang sering saya temui di beberapa tahun terakhir yang saya ngajar itu biasanya masalahnya di kehadiran, selalu di kehadiran gitu kan. Nah, latihan mungkin bisa disiasati dengan susulan gitu kan. Tapi kalau kehadiran ini tidak bisa ditolerir. Nah, minimal banget itu kehadirannya harus 70%. Artinya kalian punya jatah 30% gitu kan untuk tidak hadir atau tidak mengikuti perkuliahan. Hanya saja pastinya kalau kalian sudah baca di RPS nanti ada poin-poin tertentu yang didapat ketika kalian kehadirannya 100% gitu kan. Misalkan kalau 100% mendapat tambahan poin 5%, 5 gitu kan. Ini kan sangat membantu gitu. Misalkan kalian nilai akhir kalian setelah diakumulasi dari
formatif, UTS UAS itu 75, kalau kalian 100% ya bisa menjadi 80, artinya dari B ke A gitu. Artinya kan ini sangat mempengaruhi nilai itu, A dan B itu. Karena kan dalam perkuliahan ini nanti sistemnya itu kan bukan kayak sistem penilaian di sekolah, tapi sistemnya penilaian SKS gitu. Artinya ketika nilainya sempurna atau A gitu kan, 3, yaitu tinggal dikali dengan mata kuliah yang kita ambil 8 gitu kan. Nanti dikonversi maksimal kan nanti IPK itu 4 ya. Ya bisa jadi kalau A semua nilai kita bisa sempurna gitu di akhir dapat 4,00 gitu IPK-nya. Nah, ini sangat luar biasa kalau di awal misalkan di semester awal kalian sudah mendapatkan IPK udah 4 gitu ini ya. Nah, kemudian dari segi latihan, upayakan latihan ini selalu dikerjakan ya. Apapun bentuknya gitu kan, selagi misalkan tidak ada halangan atau apapun, kerjakan latihan ini dengan baik gitu, jangan sampai diabaikan gitu. Nah, kemudian keaktifan. Nah, keaktifan ini saya lihat ya bisa saja nanti pada saat tanya jawab atau ketika memberikan pertanyaan atau memberikan tambahan ketika kita langsung tatap muka seperti ini, tatap PJJ ya istilahnya, tatap maya bukan tatap muka, atau diskusi di Google Classroom. Nanti nilai dari semuanya itu kita konversi atau kita kumulatifkan, hanya kita ambil 40%. Artinya ini formatif ini cukup besar gitu, karena yang diambil dari 3 penilaian itu. Nah, kemudian yang kedua ada UTS. Nah, UTS ini nanti kita akan insya Allah akan laksanakan pada pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 kita sudah melaksanakan UTS, dan UTS ini kita ambil atau saya ambil 30% dari penilaian. 40, 30 gitu kan. Dan yang terakhir ada nilai UAS, saya ambil juga 30%. Nah, kenapa saya ambil 40, 30, 30? Karena proses ya, bukan ke hasilnya. Jadi ketika saya lihat misalkan prosesnya Anda baik, selalu mengerjakan tugas dengan baik gitu, atau latihan dengan baik, aktif, hadirnya juga 100%, ya otomatis saya akan memberikan nilai plus gitu kan. Saya tidak melihat hasil akhir, walaupun misalnya kalian pinter banget gitu, tapi kehadiran latihan tidak ada, yaitu ya nilainya ya standar UTS UAS. Ya ini kejadian pada kelas kalian gitu kan di semester-semester sebelumnya nilainya gitu. Itu kendalanya biasanya di informatifnya. Walaupun UTS-nya besar, UAS-nya besar, nanti kan dikonversi ya nilainya, kalau formatifnya kecil, walaupun Anda dapat nilai di UAS-nya 90 ya bisa jadi nilai akhirnya itu cuma 75 gitu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada bahan perkuliahan atau sumber belajar. Nah, ini sumber belajar ini yang saya pakai. Yang pertama buku Matematika Dasar ini karangan Dr. Anda Afidah dan Khairunisa SPD MSI. Nah, ini memang buku ini saya pakai dari tahun ke tahun ya, karena ini sebagai buku wajibnya gitu, buku wajib yang dimiliki pada saat mengikuti mata kuliah Matematika Dasar ini. Itu menggunakan buku Matematika Dasar karangan Dr. Anda Afidah dan Bunisa. Nah, kemudian yang kedua, pendukungnya adalah diktat mata kuliah diktat mata kuliah dasar karangan Bu Tita Halis Mariati. Ini mungkin sebagai sebagai suplemen atau pendukung aja. Kemudian yang lain ada buku dan modul jurnal terkait matematika dasar. Nah, bisa dicari dari sumber manapun gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kalau kita lihat bukunya seperti ini nih, buku yang wajib dimiliki, buku matematika dasar. Nah, ini bisa dicari di Gramedia, di toko buku, atau di online juga ada, silahkan bukunya. Nah, itu ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ininya, perkuliahan ini nanti ke depan. Oke, silahkan, ada yang ditanyakan dulu.
perlu diketahui juga nanti ke depannya ya bisa saja nanti saya perkuliahan itu misalkan nge-share video gitu atau membuat video dan di-upload di YouTube, mungkin nanti di apa namanya kalian pelajari dan diakses. Atau bisa juga saya tugaskan kepada kalian untuk membuat video ya, video pembelajaran gitu tentang materi yang akan kita bahas nanti gitu, seperti itu. Jadi ya siap-siap aja, makanya bukunya ini wajib kalau bisa sih. Ada yang ditanyakan nggak? Nah, sebelum lanjut ini silahkan absen di ini aja ya, di chat absen, kemudian nomor NIP-nya berapa, diketik aja di chat biar nanti saya absennya enak. Jadi saya nggak melihat apa namanya ngabsen satu-satu di sini karena akan memakan waktu juga gitu. Jadi silahkan di chat aja. Silahkan, ada yang ditanyakan nggak? Kalau udah paham semua? Saya mau nanya. Siapa namanya? Sebutkan. Amalia Nurzahwa. Berarti Nah, minggu depan harus ada bukunya atau enggak? Ya kalau bisa, kalau udah punya bukunya ya dipakai aja gitu. Kalau bisa sih udah ada gitu. Karena kan nanti kita semua latihan, semua materi nanti bersumber dari buku tersebut gitu. Seperti itu. Atau tanya deh kakak tingkat kalian siapa yang sudah ini gitu. Atau kalau misalnya ini Pak bisa nggak Kak gitu, saya pinjam dulu bukunya gitu. Kalau misalkan nggak ada waktu buat nyarinya gitu. Atau misalkan Pak ini pengeluaran saya banyak banget nih karena semua mata kuliah mewajibkan buku gitu, buku ini gitu. Ya, silakan hubungin kakak tingkat kalian untuk ini gitu, untuk menggunakan buku atau buku matematika dasar ini gitu. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain ada lagi nggak terkait dengan perkuliahan aja? Silakan, ada yang mungkin terkait dengan perkuliahan seperti apa sih gitu di matematika dasar ini, boleh juga gitu sebelum kita nanti langsung di kelasnya gitu atau prakteknya. Ya, siapa lagi? Ada yang mau nanya lagi? Anissa Putri. Siapa? Anissa Putri Ya, Rahmani. ya Anisha Putri, silakan. Pak, kalau yang mengenai kuis itu kita download aplikasinya atau gimana itu? Gimana gimana? Yang kuis tadi itu Oh harus enggak, download aplikasi. enggak. Kuis ada nanti saya ini. Makanya nanti kita juga akan mencoba gitu kan sebagai bahan pretest. Nanti saya akan share apa namanya kuisnya. Nanti kalian di sini akan coba mengerjakan soal tersebut untuk pemanasan ya. Nanti kedepannya pasti kita nanti akan menggunakan itu. Jadi online ini gitu, penggunaan ini kuis ini online. Yang penting kalian punya kuota aja, punya kuota ya bisa mengakses gitu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Oke, yang lain ada lagi, silahkan. Pak, saya mau nanya. Ya, siapa? Anissa. Jadinya kan saya dan teman-teman saya 4 orang kan anak 1C. Terus tadi saya coba buka Classroom yang kelas C, tapi nggak bisa diakses, Pak. Oh Di gitu. dalam nggak ada kelas. Oh, maksudnya di Google Classroom nggak ada kelas? Ya, jadi nggak, maksudnya saya kan Classroom-nya kan kelas 1C, Pak. Terus Bapak, saya kan izin buat Bapak ikut 1B untuk minggu ini. Terus pas saya coba akses buat RPS-nya, buat ngeliat tugas-tugas yang kemarin 1C udah Bapak kasih di Classroom, tapi saya nggak bisa ngakses pas sekarang hari ini. Oh gitu, ya nanti saya coba share lagi atau saya tinjau lagi. Bisa jadi ada kesalahan di pengaturannya gitu. Nanti bisa di-download aja gitu ya. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi? Oke, bentar. Bisa dibuka lewat HP maupun lewat laptop ya, yang tadi saya share.
Silahkan dibuka. Nah, ini belum ada yang gabung nih, masih kosong. Udah ada, Pak. Udah ada, tapi udah gabung belum? Udah ada 16 pemain. Bentar. 17. Ya, belum. Sayanya di sininya belum muncul, jadi belum saya bisa mulai ya. Ini belum muncul. Sebagai pemberitahuan bahwa ini nanti saya ambil sebagai dasar nanti perkuliahan kita itu pengen melihat sejauh mana sih sebenarnya pemahaman awal matematika dasar kalian ini gitu. Nanti bisa kelihatan berapa persen yang memahami misalnya salah satu materi gitu kan. Ini saya sudah lakukan juga di kelas sebelumnya. Jadi kita melihat langsung gitu kan. Ternyata di kelas sebelah itu maksimal yang bisa mengerjakan itu hanya paling banyak itu bener itu 60% dari total 20, artinya berapa tuh, sekitar taruhlah 14 gitu ya. Jadi hanya 14 yang benar gitu. Nah, ini saya pengen melihat nih di kelas B ini mudah-mudahan lebih dari lebih dari itu benarnya gitu. Oke, nah silahkan udah bisa nih. Kita hitung. Nah, udah ya bisa dimulai ya. Bapak ini nggak ketahuan ya benar salahnya ya kita? Ya iya, makanya kan biar ketahuan nih nanti seperti apa sih, nanti kita lihat di akhir gitu. Nah, ketahuan salah benernya itu, kalau ketahuan bener salahnya nanti bisa diulang dong. Oke, ini peringkat masih dipegang oleh Sheila. Yang lain masih pada salah. Oke, ini masih Oke, nah ini kelihatan ya, ada Ilanda nih masih yang pertama. Jadi nanti kelihatan di sini kecepatannya juga gitu kan. Kecepatan pengerjaannya, kemudian ketepatan. Oke. Syahwah Dina terus naik. Nah, masih ya terus nah naik siapa nih? Fazat Sania. Oh, langsung naik. Tesya dari posisi paling bawah sekarang udah naik posisi 4. Oke.
Oke, nah siapa nih naik? Wah, Anissa Fizi, Salwa, naiklah 3, Kesha, nah Sela Saputri, nyalip, Ilanda, Mirtanisha, nah Kesha Rindia Yuning hampir selesai, Salwa Dina hampir selesai, Anissa Fizi, Anissa Suhaima, siapa nih? Anissa Fizi nyalip. Nah, Salwa Dina udah selesai. Yang sudah cukup sekali ya, nggak usah diulangin lagi. Zia Fadila, ini yang sudah selesai Salwa Dina ini. Urutan ke-8. Anissa Suhaima hampir selesai. Tessa Rindia Yuning selesai. Ya. Windy Hafizatul Aulia hampir selesai. Ini yang bawah masih mandek nih. Wildan Ahmad ada 2 nih. Oh, yang satunya macet kali ini ya. Bikin lagi. Yang sudah selesai cukup sekali aja biar ketahuan benar salahnya. Nah, ini Faza Sania sudah menggunakan reward 5. Sela Saputri sedikit lagi. Anissa Fizi 1 soal atau 2 soal lagi ini yang sudah selesai finish. Ada Tessa Rindi, Aninda Hafifa, Sahwadina, Siti Nurfoliza, Anissa Suhaima, Zafrina Bahira, Windy Hafizatul Aula udah selesai. Amalia ya. Wildan bener beberapa. Oke, terus merangkak naik. Woi, Faza Sania urutan pertama, masih ada beberapa soal lagi. Oke, ini persaingan ketat ini saling menyalip ya. Mirtanisha Sazna udah selesai. Tessa Yuning Tia selesai. Oke. Anissa Fizi udah selesai. Zahra Prilia udah selesai. Mirtanisha Sazna. Nah, ini 272, 41% ketepatannya. Dari keseluruhan ada baru 41%. Oke, yang masih banyak bawah-bawah ini Wildan Ahmad Syafi'i. Ya, terus siapa nih? Oh, Faza Tanisya Putri. Jadi kalau mau dihitung oret-oretan silakan hitung, karena ini soal-soal sederhana ya. Anissa Fizri udah selesai, dia di urutan 4. Bisa jadi salib karena di bawahnya masih banyak yang mengerjakan.
Oke, masih belum ada yang bisa menyalip faza nih. Rashid Nurfata masih mandek, Siti Zahra juga belum beranjak ini. Poin. Jadi poin ini ngelihatnya dari ketepatan dan kecepatan ini biasanya. Semakin tepat dan cepat dia poinnya semakin besar. Ini belum ada yang beranjak nih kayaknya. Kita ada waktu berapa nih? 5 menit lagi ya. Dikit lagi Muhammad Rayhan ya, berapa soal lagi nih? Selasa Putri udah hampir selesai, Tias hampir selesai, Zia Fadila hampir selesai juga. Rika Zahra baru 12. Pak, maaf. Ya. Kenapa? Di HP-nya udah selesai, Pak. Oh, ya kita lihat nanti Udah ya. selesai. Siapa? Ini siapa nih yang ngomong nih? Rayhan, Pak. Oh ya. Ya berarti ini agak lambat ininya. Muhammad Kita Rayhan. lihat. Ya. Kita lihat. Ini selesai ya. Nah, di akhir. Oke, yang error banyak yang error. Ada yang error? Ini yang bawah belum pada selesai. Saya Pak tadi error tapi udah selesai. Ya, kenapa? Saya udah selesai. Iya. Tapi yang paling bawah itu error. Oh gitu, ya udah. Boleh, nggak apa-apa. Iya Pak. Nggak apa-apa. Yang error kita abaikan. Ya udah sekitar 40% yang selesai. Kalau di sini kita lihat 40% ya.
Gimana? Yang lain udah pada selesai semua? Saya udah, Pak. Oh, ya udah. Udah, Pak. Udah semua. Sudah, Pak. Berapa orang yang belum? Sudah. Udah selesai. Pak. Aku udah. Udah. Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Oh, siapa yang belum? Kenapa? Saya belum, Pak. Ya udah, Pak. saya tungguin. Saya belum, Pak. Bapak, saya mau nanya boleh nggak? Ya, nanya aja silahkan. Siapa namanya? Saya Rika, Pak. Ya. Saya mau nanya kan kalau misalnya, ini kan pretest kan kita kan pakai Quizzes. Nah, kalau misalnya ada yang kayak error-error gitu, jaringannya kan kadang kan keluar sendiri ya, tiba-tiba kita udah kelar. Nah, itu kita boleh ngulang lagi atau enggak, Pak? Ya, boleh. Nanti bisa juga kalau kita kuisis bisa kita tugaskan, bisa secara nggak langsung gitu kan. Karena kuisis ini kan ada pilihan tes langsung atau homework gitu kan, kerjaan rumah nanti. Jadi bisa ada dua pilihan itu. Tapi kita kita buat ini aja sih, kalau kuis mungkin buat latihan aja, buat ya selain kita belajar sebagai game juga, ini kan kita bisa melihat gitu kan, selain belajar nanti kita ada kompetisi di sini gitu kan. Bisa kelihatan, wah ini saya salahnya ternyata segini loh gitu kan, masih banyak nih gitu kan, berarti apa yang harus saya perbaiki gitu, seperti itu ya. Kalau bisa ini sih mungkin ya, misal error ya ketika latihan ya bisa kita ulang lagi gitu dari awal. Jadi kita tinggal lihat aja mana sih yang bener gitu kan, nanti kelihatan. Oke, masih ada yang mengerjakan? Udah selesai? Kalau udah selesai saya end nih. Ya, ada beberapa yang mandek juga. Siapa? Gimana? Iya. Kasih, Pak. Ya. Ini Siti Zahra ini error ya? Apa gimana ini? Ya, Pak. Yang itu error. Oh gitu. Yang di atas sudah selesai. Oh udah di atas. Oh, Siti Zahra Aprilia. Oke. Udah. Woni Wulandari? Ya. Udah juga. Udah, Pak. Oke. Ini kalau udah semua saya end nih. Kepencet. Masih ada yang mengerjakan? Udah semua? Udah, Pak. Udah. Oke, kalau udah saya ini ya. End ya, kita lihat sini. Bentar. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, sebenarnya kalau kita ini, nah kita ini kelihatan nih siapa yang pertama. Wow, berarti Faza Sania ini. Yang kedua Sela Saputri dan siapa tuh, Vendia ya. Nah, kita lihat pertanyaan paling panjang atau kelas ketepatannya berapa nih. Ternyata ketepatan kelas ini hanya 39% dari pertanyaan dengan benar. Kemudian pertanyaan yang paling sulit, kita lihat apa sih pertanyaan yang paling sulit di sini. Nah, ini kita bisa lihat ternyata nah ini nomor berapa nih, saya juga ini 6 pemain kumpulan mahasiswa. Oh, ini mana kalimat di bawah ini yang merupakan definisi dari himpunan tadi gitu. Nah, ini yang menjawab kumpulan mahasiswa PGMI UIN Syarifudullah ada 25 pemain, kumpulan mahasiswa cantik ada 6 pemain,
Kemudian kumpulan bilangan asli kurang dari 10, 19 pemain, dan kumpulan mahasiswa pandai 6 pemain. Nah ini kan yang benar sebenarnya di yang definisi dari himpunan itu ya ini kumpulan mahasiswa PGMI dan kumpulan bilangan asli. Kenapa kumpulan mahasiswa cantik dan pandai ini disalahkan? Karena ini tidak terdefinisi gitu. Definisinya nggak jelas. Kan definisi orang satu sama lain kan berbeda-beda gitu. Tapi kalau kumpulan mahasiswa PGMI dan kumpulan bilangan asli ini satu suara gitu, artinya semua orang sama gitu. Nah kemudian yang kedua, nah ini nih diagram di atas. Nah ini 32 pemain. Nah, ini yang menjawab ternyata banyak ini. Yang benar banyak. Kemudian ini juga sama. Ini juga benar, semua hampir 33 orang yang menjawab benar. Karena ini nanti akan digunakan pada tanda himpunan itu seperti ini, kurung kurawal. Kemudian suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital ya. Ini hanya 13 orang, kebanyakan bilangan rasional. Jawabnya ternyata yang benar huruf kapital. Kemudian, nah ini bilangan genap, pernyataan yang benar adalah apa? Ini kan kalau kita baca R adalah Y, di mana Y itu lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 10. Ini kan bilangan real. Yang mana sih lebih besar dari 4, lebih kecil dari 10, yaitu 8. Kenapa nggak 6? Karena ini bukan elemen. Kalau ada huruf E dicoret ini bukan elemen, artinya bukan bagian dari R ini. Gitu. Nah ini yang jawab 13 pemain. Lumayan lah, banyak. Tapi banyak juga yang 11 pemain. Nah kemudian ini nih dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Apa nih? Himpunan nama hari yang diawali D. Ya ini yang benar, karena kan nggak ada. Himpunan kosong itu himpunan yang nggak ada isinya gitu. Yang tidak ada. Nah ini kan D, karena ada nggak huruf yang diawal dari huruf D? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada kan? Nah kemudian diberikan dua dari himpunan pasangan berikut tersebut domain fungsinya adalah, nah ini 18 pemain jawab benar. Domain itu apa sih? Domain itu adalah daerah awal, daerah asal. Ketepatan 42%. Nah ini perhatikan dengan berikut. Fungsi adalah ini lumayan banyak ini 29 pemain. Kemudian nah ini juga daerah asal adalah, nah ini benar, ini banyak yang jawab tadi yang domain banyak yang salah. Ya 30 pemain hampir mayoritas. Diagram kotasi di atas yang merupakan fungsi. Mana sih yang fungsi? Nah, kemudian diagram panel ini yang merupakan fungsi dari himpunan P ke himpunan Q. Nah ini juga lumayan, 11. 2x plus 5 sama dengan 9. Nilai x yang memenuhi adalah, nah ini sama juga ini banyak yang benar, 34 orang. Nah ini, jika x dan y adalah solusi sistem persamaan, maka nilainya berapa? Nilai x dan y-nya maksudnya ini ya, nilai x dan y-nya. Ini hanya 7 orang. Nah ini lupa dengan perhitungan substitusi eliminasi atau gimana gitu. Nah, oke ya, tadi itu. Nah, ini x plus y sama dengan 2, x min y 8. Yang jawab lumayan banyak. X-nya 5, y-nya negatif 3. Oke, nah itu ya. Jadi review tadi jawaban-jawaban kalian. Ternyata di sini tuh, lihat tuh. Yang nomor 1 salah. Kelihatan kan di sini. Tuh. Nah, berarti memang kita harus benar-benar lagi nih belajarnya, karena masih banyak yang dilupakan oleh kalian ternyata materi-materinya, padahal ini kan materi-materi dasar gitu ya. Nah tuh lihat tuh yang paling banyak nomor 14 nih, banyak banget jawabannya, paling benar ya. Oke tuh kelihatan. Oke, baik itu ya. Jadi ini sebagai pemanasan aja di perkuliahan kita nanti ke depan. Nanti kurang lebih ya saya akan memberikan soal bisa jadi pilihan ganda ataupun soal-soal yang sifatnya nanti dikirimkan gitu, seperti itu. Jadi kalau ini sih sebagai
permainan aja ya, permainan agar tidak bosan aja gitu. Jadi kan enak kalau ada permainan ini, ada kompetisi. Kalau ada kompetisi kita bersaing bagaimana supaya saya mendapat nilai bagus gitu, seperti itu. Oke, silakan ada yang ditanyakan lagi. Ayo, silakan ada yang di ini enggak? Oke, cukup? Cukup? Jadi siapa yang jawabannya salah semua? Nggak ada ya? Pasti ada yang benar gitu. Nah ini jadi nanti gambaran aja, nanti ya soal-soalnya ya nggak jauh berbeda seperti itu. Kenapa saya memberikan soal 20? Sebagai bahan nanti pretest ya, pretest itu saya pengen melihat kemampuan awal kalian itu seperti apa. Nah ternyata tidak jauh berbeda dengan yang saya berikan di kelas C kemarin gitu. Nah, paling banyak yang benar itu hanya 60-70%. Sisanya masih di bawah 50%. Artinya memang masih perlu banyak PR tentunya buat saya gitu. Bagaimana supaya kalian nanti itu bisa memahami materi-materi yang akan disampaikan pada perkuliahan 1 semester ini agar mengingat kembali materi-materi yang sebelumnya sudah dipelajari gitu kan. Nah, kalian boleh dari sekarang silahkan searching atau tanya-tanya buku-buku yang tadi saya berikan dan buku wajib yang harus dimiliki gitu kan. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa punya buku tersebut supaya perkuliahan kita kalau ada buku tuh enak gitu kan, mau latihan mau apa. Jadi nanti saya tinggal memberikan tugas, tolong kerjakan misalnya latihan halaman sekian, kemudian bagian sekian gitu. Jadi instruksinya jelas gitu kan kalau semuanya ada bukunya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, silakan sebagai penutup ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan untuk perkuliahan minggu ini atau perkuliahan pembuka ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami oleh kalian semua atau bisa dimengerti sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Atau mungkin ada hal-hal yang tidak difahami, boleh ditanyakan ke teman-teman kalian atau kawan-kawan kalian. Silahkan jika malu bertanya langsung gitu kan, apa-apa yang tidak difahami gitu kan. Baik, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.